Baik, perkenalkan, nama saya Nixon Damara Soharajakilase. Saya dari kelas 10 4. Saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global atau yang sering kita kenal dengan nama global warming. Nah, apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Apa pemicu global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi, diantaranya adalah seperti yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Kedua, deforestasi, yaitu penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming atau pemanasan global. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Apa pemicu global warming yang ketiga? Yaitu polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Nah, apa dampaknya pada lingkungan? Yang pertama, bencana alam dapat menyebabkan seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Kedua, perubahan iklim ekstrim, itu seperti heat wave, kenaikan permukaan laut. Nah, apa dampak dari pemanasan global? Yang pertama, meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Kedua, mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan tenggelam. Ketiga, peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Empat, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Padahal banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Kelima, curah hujan dan cuaca tidak menentu, sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Enam, lapisan ozon atau oksigen pada atmosfer menipis, sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Apa dampak sosial dan ekonomi? Seperti kerugian ekonomi, dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kedua, kesehatan masyarakat. Karena akibat dari pemanasan global dapat mengancam kesehatan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, maupun hewan. Nah, dari dampak tersebut, kita dapat melakukan upaya dalam mengatasi global warming atau pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Tumbuh-tumbuhan memiliki proses fotosintesis untuk bertahan ini. Dalam proses ini, tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Kedua, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara.
Bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi gas karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi surya, dan sebagainya. Yang ketiga, upayanya yaitu daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya, penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. 4. Edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Nah, tindakan individu dalam mengatasi pemanasan global, seperti mengurangi jejak karbon, menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang sampah. Kedua, edukasi dan kesadaran. Pentingnya pengenalan tentang global warming terhadap masyarakat sekitar. Nah, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Sekian materi dari saya. Saya harap kita dapat memahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih.